Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Al-Nur, yaitu Ciptu Anas, menjaga keturunan, ingin mempresentasikan hasil dari maksud tujuan, pesan moral, dan kesimpulan dari YouTube yang berjudul Perangan Perusak Generasi Muda Islam. Sebelum saya melanjutkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri lebih dahulu. Saya Zaskia Putri Haryawan, kelas 10-4, absen 36. Perkenalkan, nama saya Naura Salsabila Senjani, kelas 10-4, absen 23. Perkenalkan, nama saya Nabila Aisyah dari X4, absen 21. Nama saya Arsana Fiana Ramawati dari X4. Perkenalkan, nama saya Alicia Nursyana dari kelas 10-4, absen 2. Perkenalkan, nama saya Helmi Candairawan, absen ke-13 dari kelas 10-4. Sebelumnya sudah disebutkan di dalam ceramah yang sudah disampaikan. Karena itu, mari kita langsung masuk ke materi pembahasan yang disampaikan, yaitu tentang serangan perusak generasi muda Islam. Masih terkait dengan fungsi rumah sebagai benteng, terutama dari pemikiran-pemikiran yang akan menyesatkan keluarga kita. Ada beberapa pemikiran yang sekarang dilancarkan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan generasi muda Islam, yang untuk mudahnya disingkat dengan 3F, 3S, dan 3C. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari generasi. Ada tiga tujuan, yaitu salah satunya makanan dan minuman. Memasarkan makanan dan minuman yang tidak halal untuk dikonsumsi anak-anak dengan harapan fisik generasi Islam akan lemah dan hancur. Banyak yang obesitas. Banyak anak-anak yang terkena penyakit serius di usia dini karena mereka banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal, makanan yang berpengawet, berwarna, dan memakai bumbu-bumbu yang tidak alami, dapat membahayakan tumbuh anak. Maka fungsi keluarga atau orang tua, terutama ibu, untuk menjaga makanan anak-anak kita lebih baik kita olah sendiri dengan bahan alami sehingga terjaga dari halalnya. Yang kedua, yaitu 3S. Apa itu 3S? Yaitu kesenangan. Anak-anak generasi muda kita diarahkan untuk senantiasa bersenang-senang hidupnya. Selalu yang mereka cari adalah hiburan, kesenangan. Mereka tidak pernah merasakan pedihnya dan perihnya kehidupan, karena mereka tidak pernah dididik untuk belajar sulitnya mendapatkan sesuatu yang serba instan dan mendapatkan dengan cara mudah, sehingga pikirannya selalu di hiburan. Jangankan memikirkan masa depan dirinya, apalagi masa depan Islam, yang mereka pikirkan adalah bagaimana mencari kehiburan, mencari kesenangan, seperti konser musik menjadi tujuan, tren musik, dan seterusnya. Yang ada dalam pikiran mereka hanyalah bersenang-senang dan terus bersenang-senang. Tentunya ini sangat membahayakan, sehingga nanti generasi muda Islam akan terjebak kepada kehidupan yang bahkan tidak mengenal halal dan haram. Yang mereka tuju hanyalah sekedar yang bersifat kesenangan. Mudah-mudahan kita semua tidak terjerumus dalam hal itu. Yang ketiga, fashion, yang segala hal berkaitan dengan dandanan dan aksesoris. Bagaimana kita dijerumuskan untuk selalu peduli dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan bukan untuk anak perempuan, juga anak laki-laki. Tren baju, rambut, bahkan seterusnya itu yang menjadi fokus perhiasan mereka. Ayo bunda bisa bayangkan kalau pikiran anak kita kepada fashion, maka mereka tidak akan peduli dengan pelajaran, bahkan agama. Apalagi masa depan akhirat mereka. Mereka akan terjerumus ke dalam hura-hura dan mereka akan menjadi remaja yang rapuh dan menjadi remaja yang ingin bersenang-senang. Dan mereka tentu hanya ingin melihat dandanannya rapi dan keren di hadapan teman-temannya, tanpa memperhatikan hukum syara, apakah urut aurat atau tidak, apakah itu haram atau halal.
Mudah-mudahan Allah menyelamatkan generasi muda Islam dari serangan pemikiran 3I. Sini saya akan menyampaikan pesan moral. Pesan moral yang bisa kita ambil, kita sebagai generasi muda seharusnya tidak terlalu memikirkan dunia, karena kita hidup di dunia untuk mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian generasi muda jangan terlalu memikirkan kesenangan di dunia saja, karena kita hidup di dunia hanyalah sementara dan kita hidup di akhirat untuk selama-lamanya. Jadi janganlah kalian terlalu mengejar duniawi, dan kejarlah cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dunia dan seisinya. Saya akan menyampaikan kesimpulan. Pembinaan moral generasi muda sangatlah penting, sebab generasi muda adalah generasi penerus bangsa, sehingga generasi penerus perjuangan bangsa, sumber inisiatif pembangunan, memiliki masa depan juga sebagai perwaris dan generasi penerus dari angkatan tua yang akan meneruskan serta yang akan mewujudkan maju mundurnya suatu bangsa. Oleh karenanya generasi muda itu perlu dibina. Pembinaan generasi muda merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang dilaksanakan melalui wadah-wadah seperti yang tertuang dalam pola dasar pembinaan generasi muda, sehingga generasi muda dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan dengan adanya fasilitas-fasilitas yang tersedia.